Kalau mie instan itu Indomie, maka air mineral itu Aqua. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti nyebutnya Aqua pada saat ingin mendeskripsikan air mineral. Entah itu di warung, entah itu di restoran, entah merek air mineral apapun yang tersedia, pasti kita bilangnya ya Aqua. Dari ukuran yang paling kecil sampai ke ukuran yang paling gede, Aqua bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Kesuksesan Aqua di Indonesia udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Ini karena Aqua berhasil melakukan eksekusi bisnis yang tepat sehingga punya tempat khusus di ingatan orang Indonesia. Tapi kalian tahu nggak kalau Aqua pernah ngeluarin produk gagal yang cuma bertahan di pasaran selama 1 tahun? Ada banyak faktor dan juga penyebab yang bisa bikin sebuah produk ataupun usaha itu gagal. Kali ini kita akan bahas 4 contoh produk dan juga usaha yang meskipun bawa nama brand besar tapi tetap gagal untuk survive. Pada tahun 2004, Danone mengeluarkan produk dengan nama Aqua Splash of Fruit. Produk ini itu minuman manis dengan rasa buah yang warnanya bening. Jadi secara sekilas kelihatannya sama dengan Aqua yang kita kenal. Aqua Splash of Fruit menawarkan experience baru dalam urusan meminum air putih. Tapi jujur ya, siapa dari kita yang sebenarnya pernah kepikiran bosen minum Aqua yang rasanya gitu-gitu aja? Iya, saya yakin pasti ada orang yang lebih suka untuk minum minuman manis daripada air mineral. Tapi saya yakin kita beli Aqua karena udah kebayang betapa segernya air dari pegunungan yang bisa bikin tenggorokan kita plong. Kita bisa bilang kalau produk Aqua Splash of Fruit ini memiliki krisis identitas. Air mineral pada umumnya bukan, jadi minuman manis juga nanggung. Pada akhirnya, Danone menyadari kalau mereka berusaha untuk menemukan solusi untuk masalah yang sebenarnya nggak ada. Pada tahun 2005, Danone akhirnya angkat tangan dalam kampanye penjualan Aqua Splash of Fruit dan meluncurkan produk baru dengan nama Maison yang nggak bawa nama Aqua sama sekali dan punya brand positioning yang lebih jelas. Tapi memiliki brand positioning yang jelas itu nggak jamin kesuksesan suatu produk. Apa yang terjadi ketika brand positioning yang jelas bertemu dengan kurangnya market research? Lawson dan Family Mart masing-masing memiliki lebih dari 200 gerai di Indonesia. Kalau Lawson terkenal dengan banyaknya variasi makanan ringan seperti sate-satean dan juga berbagai macam perodenan yang menjadi andalan mereka. Kalau Family Mart diingat sebagai solusi sehari-hari kebutuhan keluarga yang juga menyediakan berbagai macam makanan dan juga minuman dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi kalau 7-Eleven bagaimana ya? Padahal ketiga brand ini merupakan jaringan convenience store paling besar di Jepang, di mana 7-Eleven memimpin dalam jumlah gerai dengan lebih dari 21.000 gerai di Jepang. Itu berarti ada satu store 7-Eleven untuk setiap 6.000 orang di Jepang. Di Indonesia saja, jaringan minimarket terbesar yaitu Indomaret cuma punya satu store untuk setiap 12.000 orang yang ada di Indonesia. Itu berarti ketersediaan 7-Eleven di Jepang itu adalah sebanyak 2 kali lipat ketersediaan Indomaret di Indonesia. Tapi keberhasilan mereka di Jepang tidak berhasil mereka replikasi di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Modern Chevrolet Indonesia secara resmi menutup semua gerai 7-Eleven yang ada di Indonesia. Sebenarnya kenapa sih 7-Eleven bisa gagal? Yuk kita lihat juga sejarah dari kompetitornya. Kalian tahu nggak kalau kehadiran Family Mart di Indonesia itu ada di bawah naungan Wings Group yang udah puluhan tahun berkecimpung di dunia FMCG Indonesia. Sedangkan Lawson itu digandeng oleh Alpha Group yang udah belasan tahun bergerak di dunia minimarket. Kalau 7-Eleven digandeng oleh PT Modern International yang pada waktu itu udah lebih dari 40 tahun jadi distributor tunggal Fujifilm di Indonesia. Terlepas dari perbedaan lingkup bisnis itu menjadi kendala atau tidak, pada akhirnya 7-Eleven gagal bertahan di ibu kota sembari mencatat hutang sebesar 597 miliar rupiah. Supaya tampil beda dari minimarket lain, 7-Eleven menampilkan brandnya sebagai tempat nongkrong baru untuk semua kalangan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kursi dan juga meja yang mereka sediakan di gerai-gerainya. Dan yang pastinya ada free wifi. Ini cukup beda dengan konsep yang mereka bawakan di Jepang. Kalau di gerai-gerai yang ada di Jepang, memang ada beberapa kursi dan meja yang disediakan. Tapi ini bukan buat nongkrong, melainkan untuk menikmati produk-produk mereka seperti sandwich maupun cup noodle instan yang pada umumnya dinikmati dalam waktu yang singkat. Kalau di negara asalnya Amerika, 7-Eleven juga dilengkapi dengan pom bensin untuk menambah daya tarik terhadap pelanggan. Pasalnya, orang-orang Indonesia ini agak beda dengan orang Jepang dan orang Amerika. Orang Indonesia ini suka banget nongkrong. Beberapa artikel yang saya temui berusaha menjelaskan mengapa 7-Eleven bisa gagal di Indonesia. Salah satunya adalah karena banyaknya jumlah pengunjung yang nongkrongnya lama tapi belinya sedikit. Salah satunya bercerita ada seorang pelanggan yang beli minum cuma 1 aja tapi bawa temennya 10. Nongkrongnya lama lagi. Ini adalah salah satu contoh kenapa market research harus dilakukan secara tepat. Karena market research yang nggak tepat bisa mengantarkan kita ke eksekusi bisnis yang nggak optimal. Jadi beda aja, nggak cukup untuk membuat sebuah bisnis bisa berhasil. Saya yakin waktu pertama kali dulu kita melihat film sci-fi, kita pasti sangat terkagum-kagum melihat layar-layar hologram yang tampak nyata, seamless banget gitu, dan pastinya lebih imersif daripada apa yang biasa kita lihat pada saat itu. Di tahun 2012, banyak sekali liputan berita terkait teknologi revolusioner yang katanya akan membuat smartphone terlihat seperti
barang usang. Dari antara banyaknya device yang akan dirilis, ada satu yang paling ditunggu-tunggu, Google Glass. Google Glass menawarkan experience baru yang belum pernah ditawarkan oleh tech wearables sebelumnya. Akhirnya, angan-angan untuk melihat dunia melalui lensa digital dan juga kemampuan untuk mengakses informasi kapanpun yang kita mau tanpa melihat ke device apapun bisa dilakukan. Masa depan telah tiba. Tiba-tiba cancel. Google Glass membatalkan proyeknya untuk turun ke publik pada tahun 2015. Waktu itu, harga yang diumumkan untuk Google Glass adalah $1.500 Amerika. Coba bayangin, kalian waktu tahun 2013 mau beli HP dengan harga 18-20 juta. Gila kan? Waktu itu Samsung aja ngerilis flagshipnya Galaxy S4 dengan harga 7 juta. Walaupun kalau dilihat dari segi cost teknologi, mungkin harga yang diminta oleh Google itu bisa dijustifikasi. Tapi mungkin pada saat itu pasar Amerika Serikat merasa bahwa premi yang perlu dibayarkan untuk mendapat benefit dari Google Glass itu nggak worth it. Kalau Apple Vision VR menurut kalian gimana? Produk satu ini dibanderol dengan harga $3.500. Kalau menurut saya sih nasibnya akan sama seperti Google Glass. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. 3 contoh tadi, Aqua Splash of Fruit, 7-Eleven, dan juga Google Glass merupakan contoh di mana sebuah produk bisa gagal karena adanya kesalahan dalam mengeksekusi strategi bisnis. Tapi selain dari 3 contoh tadi, masih banyak lagi faktor yang bisa menyebabkan sebuah bisnis untuk gagal. Gak perlu jadi pengusaha buat tahu hal itu. Tapi ada satu faktor yang mau sebagus apapun kalian mengeksekusi di aspek-aspek lainnya, kalau satu faktor ini nggak kalian penuhi, fix auto gagal. Samsung Galaxy Note 7. HP yang dikeluarkan tahun 2016 ini merupakan salah satu fenomena paling luar biasa tahun itu. Trump jadi presiden, Korea Utara ngetes bom nuklir, Brexit ditanggapin secara serius, semuanya kalah sama HP satu ini. Banyak banget meme yang dikeluarin gara-gara HP satu ini. Cuma karena satu alasan, HP ini bisa meledak. Hal ini bisa terjadi karena adanya defect pada proses manufaktur baterai untuk unit-unit Galaxy Note 7. Waktu itu Samsung gercep banget dan langsung nawarin unit-unit pengganti yang udah menggunakan baterai dari supplier lain. Tapi tetap aja, ada laporan kalau unit-unit pengganti ini pun tetap bisa terbakar dan juga meledak. Dan karena orang-orang ogah untuk beli granat seharga 10-11 juta, penjualan Samsung di kuartal ketiga tahun 2016 turun 33% dari kuartal sebelumnya. Kalau ada pelajaran yang harus kalian ingat, apapun strategi bisnis yang kalian pakai, jangan sampai kalian jualan produk gagal, karena nggak ada pendekatan macam apapun yang bisa merubah sebuah granat menjadi sebuah smartphone andalan. Kalau kalian ingat produk gagal lain, boleh banget tulis kolom komentar. Itu aja dari saya. Ingat, jangan jadi tempe, tapi jadi semakin tahu. Thank you, bye-bye.